ينبغي
lil insan an yastaghriqa fiha umurahu at-tawila wa la yaqna'u minha bi kathirin wa la qalil. Artinya, dan inilah yakni ilmu tasawuf, yaitulah segala ilmu yang sejujurnya bagi manusia bahwa bacanya apa? Dikaramkan ini bahasa tasawuf. Maksud dikaramkan itu kalau bahasa Banjar karam itu apalah tenggelam, ibaratnya gitu ya, perahu karam tenggelam, jadi tenggelam dalam ilmu. Nah, maksudnya itu dikaramkan. Bingung jawabannya atau apa bedanya? Dikaramkannya di dalamnya akan umurnya yang lanjut pada menuntutnya, dan jangan memadai daripadanya dengan banyak. Itu sebenarnya angan-angan lagi keluhnya dengan sedikit, yakni seyogianya bagi orang yang hendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Artinya keberuntungan di dalam dunia dan akhirat itu bahwa dihabiskan umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf, sama ada yang fardu ain atau yang fardu kifayah, dan di dalam mengamalkan dia dan mengerjakan dia dan memutalaah akan dia. Karena tiap-tiap daripada membanyakan mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya akan Allah Ta'ala, dan yang lain daripada ilmu ini tiada dituntut membanyakkan dia, melainkan sekedar fardu ain. Nah ini, jadi di dalam kitab ini membahas disuruh untuk menuntut ilmu tasawuf. Cuma bukan sekedar ilmu tasawuf aja. Sudah dijelaskan kan yang diwajibkan menuntut itu 3: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini nanti ada selanjutnya. Jadi disuruh kita tuh menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, kun aliman wa muta'alliman wa mustami'an wa muhibban wa la takun hamisan fatahri. Kata Rasul, kun, apa arti kun? Kun bayakun. Jadilah kalian, jadilah kamu aliman. Nah, pertama dulu disuruh Rasul jadi orang alim. Kita tuh disuruh jadi orang alim. Artinya apa? Orang yang berilmu. Jadi caranya berilmu apa? Menuntut ilmu. Tapi ilmu yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat, terutama bermanfaat untuk akhirat, bukan sekedar dunia aja. Akhirat itu pertama. Disuruh kita dulu jadi orang alim. Kalau kadang mampu tidak bisa jadi alim, orang alim. Yang kedua, wa muta'alliman, orang yang belajar. Nah ini muta'allim ini
belajar itu seperti ini, berkitab itu ta'lim, bukan hanya sekedar untuk majelis. Dengarkan, itu belajar ta'lim, itu mustami' habis ini nih. Wa aliman wa muta'aliman, yang belajar berhadapan dengan guru. Berkitab, kalau di kuliah kan memang ada mata kuliahnya. Nah itu ya kan, kada sekedar kita mendengar, kada mencatat apa, ada mata pelajarannya memang. Kayak kita berkitab itu ta'lim, belajar yang ada kitabnya, jika bisi kitab atau bisi kitab. Sama di mata kuliah itu guru menjelaskan, kita baca. Ya kalau coba kada catat atau tidak ada kitabnya, tidak ada bukunya, disuruh bikin makalah kayak apa? Ya lah, ada sumber. Nah itu muta'alim, belajar. Dua, jadi orang alim nggak bisa sibuk ngurusi dunia. Muta'alim nggak bisa juga belajar, nggak bisa juga. Nih yang ketiga nih, mustami'an, mendengarkan. Artinya apa? Hadir di majelis ilmu, dengarkan. Tiga, alim nggak bisa belajar, susah, setidaknya mendengarkan. Nah tapi tiga ini nggak bisa juga. Alim nggak bisa jadi orang alim, belajar nggak bisa juga, mendengarkan susah juga, saking sibuknya 24 jam itu habis waktu. Sibuk menuntut ilmu nggak bisa, apalagi mendengarkan. Atau jadi orang alim nggak bisa, mendengarkan nggak bisa juga, hadir ke majelis atau mendengari orang ceramah setahun sekali atau setahun 2 kali. Ini di masjid Isra Mi'raj dengan Maulid Nabi, kan bisa hadir, saking sibuknya ngurusi dunia. Yang ketiga kata Nabi, muhibban atau muhibban, jadi orang alim kan bisa, jadi orang penuntut ilmu udah bisa, mendengarkan orang, memberi nasihat udah bisa. Nih yang keempat nih, jadi orang yang cinta dengan orang alim. Nah itu. Tapi cinta ini mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Yalah, kepada cinta di mulut aja tapi kada dilaksanakan, dusta cintanya. Ikan tuh cinta dengan Nabi, kepada cinta dengan Nabi pasti cinta dengan Allah, cinta dengan Allah, cinta sama Allah. Dengan Nabi, bukti kamu cinta dengan Allah dan Nabi apa? Begini, ke manusia aja, ikam cinta dengan seseorang, cinta dengan seseorang, membuktikan ikam cinta dengan seseorang, apa dia orang yang dicintai pasti kan terbukti. Ya kan? Yang nanti jemput aku jam sekian, belum jam situ sampai sudah selesai. Ya, kenapa? Karena cinta nanti. Dia membuktikan kalau aku itu cinta, jadi ditaati orang yang dicintai. Itu sesama manusia itu. Dia lah yang kalau jalan nanti pakai baju merah ya, sekalinya ceweknya baju merah juga sebagai kapal, ditaati. Padahal baju merah itu sepentingannya itu lemari bisa bau mas, tetap dipakai. Kenapa? Karena cinta itu buktikannya itu. Jangan telah makan
diberitahu pokoknya tepat waktu makan. Bisa juga ada makan kalau ada dikabari ayam. Kenapa? Cinta lebih itu dengan manusia. Tapi sekarang begini, kebanyakan anak muda sekarang salah cintanya. Sekarang ini anak muda lebih takut dengan pacarnya daripada dengan orang tua. Buktinya ada buktinya. Pasti telefoni cepat itu. Tapi kalau sudah orang tua lambat sampai. Kenapa? Terbalik dunia sudah. Ya kan? Ya. Tuh. Kenapa ini tadi membuktikan cintanya tadi itu? Nah, jadi kita bukti cinta kita dengan Allah dan Rasulnya. Apa buktinya? Jangan mengatakan cinta, jangan mengatakan cinta dengan Allah dan Rasul kalau pada sembahyang 5 waktu palsu cintai kamu. Kepada cinta dengan Allah, seharusnya kalau kita cinta dengan Allah, kita taati apa yang disuruh. Ya Allah, cinta dengan Nabi, taati apa yang disuruh. Tapi kada ditaati, palsu cintai kamu, palsu, dustanya pakai kain, dusta, itu palsu. Pada cinta, tapi buktinya mana? Buktinya tak ada. Jangan kepada cinta dengan Allah dan Rasul kalau masih durhaka dengan orang tua. Dusta cintanya. Ya. Tuh. Yang paling berat tadi itu tadi. Sholat itu yang paling berat. Makanya semakin dewasa semakin tahu yang berat itu bukan rindu, tapi sholat 5 waktu tepat waktu. Semakin dewasa semakin tahu yang berat itu bukan rindu, tapi sholat 5 waktu tepat waktu. Itu berat. Iyalah. Nah itu. Diingatkan bikin status. Itu yang berat. Kadang melaksanakan itu dusta cinta dengan Allah dan Rasul. Tuh. Tapi ketika dengan seseorang yang kamu cintai, yang hujan badai tetap datang. Ya, berpanas hujan berembun tetap datang. Ya Allah. Nah, itu mereka membuktikan cinta itu dengan seseorang. Kamu tuh cinta dengan seseorang, dicubitnya pada sakit, pada ada sakit. Iya, dicubitnya sakit kan, ada sakit, pada sakit. Kenapa? Karena cinta tadi tuh. Kita tuh kalau sudah buyur cinta dalam Tuhan, dapat musibah karena terlalu berat, sama kayak itu dicubit dengan orang yang dicintai. Sakit kan, padahal bulik biru. Karena dicinta tadi. Cinta anak zaman sekarang dia lah. Berapa hurufnya cinta hilang? Berapa huruf cinta? 5. Nah begitu. 5, kalau lope 4. Huruf cinta itu 5. Tapi ada arti-arti dari huruf itu. Cinta, cerita indah namun tiada arti. Itu standar. Ada pulang lain
itu dosa sedikit, cintanya itu dosa sedikit, tapi tetap dosa. Cinta ciuman itu najis tapi asik. Ini kalau sudah urusan cinta semangat tuh. Naik lagi ke atas. Ini lebih besar dosanya ini, cintanya nih. Itu bahaya. Cinta cuma ingin nikmati tubuh Anda. Nah, ini yang terjerumus sudah terjerumus. Jadi yang keempat tadi apa? Tidak bisa jadi alim, jadi apa? Orang yang belajar. Kada bisa jadi pendengar. Yang keempat cinta. Ini 4 macam menjadi suruh. Saking sibuknya yang bercinta, tapi harus ada bukti. Iya, laksanakan bukti cinta itu. Jangan berpadan lumas kalau ada menggawi sembahyang 5 waktu. Binian tuh, bila berpadan lumas, ada lumas, ada sembahyang 5 waktu. Itu. Kan lebih baik seperti ini. Kesepian dalam ketaatan lebih baik bersama dalam kemaksiatan. Sepi, kosong, hati kosong. Lebih baik sepi hati dalam ketaatan daripada bersama dalam kemaksiatan. Tuh. Kemudahan kita ibadah, itu tanda Allah sayang dengan kita. Itu. Kemudahan kita dalam mendapatkan rezeki mudah, dapat pakat mudah, dapat dunia mudah, itu bukti Allah uji dengan kita. Kalau kita tahu buat ibadah mudah, itu berarti Allah sayang dengan kita. Masing-masing lagi. Jadi kalau berpada cinta dalam Allah dan Rasul tidak ada buktinya, berarti dusta palsu. Nah, itu. Nah, kembali ke sini. Sudah tadi hadis Nabi tadi, jadi orang apa? Orang alim, orang yang belajar, orang yang mendengarkan, orang yang cinta. Jangan jadi orang yang kelima. Apa yang kelima? Jadi alim kada, jadi menuntut ilmu kada, yang mendengarkan kada, cinta pun kada. Itu apa yang kelima kata Rasul? Patahlik maka binasa nih. Dengan orang alim benci, dengan orang penuntut ilmu benci, nah itu rusak sudah. Jangan sampai jadi yang kelima ini. Jangan sampai. Setidaknya saking sibuknya kita tidak dapat satu tadi. Yang keempat cinta tadi, tapi harus dibuktikan. Nah itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menuntut ilmu diutamakan juga ketika kita menuntut ilmu itu adabnya. Ini kata sebagian ulama, kalau ingin berkah ilmu, beradab dengan ilmu. Tapi kalau ingin berkah hidup, beradab atau bakti dengan orang tua itu berkah hidup itu dengan orang tua, berkah ilmu dengan ilmu. Seluruh perangkat ilmu ada. Yang paling sering kita abaikan ketika menuntut ilmu
tidak beradab dengan ilmu itu sendiri, salah satunya dengan kitabnya atau dengan bukunya. Kenapa? Karena di situ kita dapat ilmu. Sembarangan kada dipelihara, kada dijaga. Padahal buku itu bukan ilmu itu. Terus itu tidak boleh, apalagi sampai kamu belajar dengan kitab, kada beradab dengan kitab. Yang kedua, beradab dengan orang yang mengajarkan ilmu. Siapa? Tuh dosen kamu, guru kamu. Sayyidina Ali, itu kata Sayyidina Ali dalam kitab Tariqat Alim, orang tuh melajari aku satu huruf, kata Sayyidina Ali, satu huruf yang melajari. Wah, guru, aku rela jadi budaknya satu huruf. Kayak guru-guru kamu yang bahari ngajari apa ngaji, nah ya bisa terlupakan. Nah yang ketiga, beradab supaya berkarya ilmu, beradab dengan yang penuntut ilmu. Siapa? Kawan itu sesama penuntut ilmu. Nah kalau ingin berkah hidup, taat dengan orang tua, itu berkah hidup. Apa caranya? Taat dengan orang tua. Nah, yang berbakti dengan orang tua. Nih, ini nih, ikam ini kan semuanya pelajar, penuntut ilmu. Dan ada yang jauh dari mana? Beda-beda kampung sampai ke Samarinda menuntut ilmu di kampus mana atau di kampus. Orang tua itu tahunya itu di sini apa? Kuliah, sekolah. Ketika ikam abaikan kuliah ikam, ya apa orang tua? Orang suruh kuliah, itu ada turun kuliah mana-mana. Orang tua di sana apa tahunya kuliah? Ya. Oh anakku bagus saja kuliah. Ya Allah, itu tanda berbakti kepada orang tua untuk ilmu bujur-bujur. Itu tanda bakti dengan orang tua itu bujur-bujur. Jauh itu bisa mentang-mentang jauh, seenaknya aja sekolah. Kada berbakti dengan orang tua, karena orang tua tahunya ikut di sini untuk ilmu. Nah, dikirimin duit, ya Allah, untuk keperluan kan. Tapi di sini kuliahnya kada karuan, atau sekolahnya untuk ilmunya kadang-kadang. Kalau orang tua tahu, kira-kira sakit hati kada? Nah, sakit hati kada? Sakit hati. Nah di situ. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, cara berbakti dengan orang tua ini jauh nih. Bisa kan kita bantu orang tua jauh? Ada bisa. Caranya kuliah atau menuntut ilmu bujur-bujur. Itu cara berbakti. Kan bisa kita menolongnya di sana. Bisa lah, jauh lah. Itu cara berbakti dengan orang tua. Selesai di situ ada tuh keberkahannya. Arti berkah apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ikan lulus sekolah pesantren kan, sekolah apa kan, kuliah kan, yang kuliah apa kan, ketika lulus
Seharusnya kan semakin membaik ibadah itu semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dengan Allah. Kalau semakin jauh dengan Allah berarti ketika ikut menuntut ilmu gak ada berkat. Ada tuh salahnya di mana? Satu, semakin baik dengan Allah itu berkat, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ini semakin jauh dengan Allah, berarti kepada keberkatannya sia-sia. Makanya dicari berkatnya itu. Contoh, kita nih ibarat rezeki kita kayak orang banyak, tapi berkat itu luar biasa. Ada yang orang rezekinya banyak, ada berkat, habis kesana kemarin nih. Yang berkatnya itu yang dicari. Semakin menuju kebaikan. Nah, itu bagi kita semuanya menuntut ilmu. Bagi kami kan menuntut ilmu, bujang-bujangan pikirin menuntut ilmu belum selesai. Cari keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai sini dulu muzakarah kita tentang ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa semakin hari semakin lebih baik lagi, dan kita menjadi orang yang bujur-bujur cinta dengan Allah dan Rasulnya, dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah wa qadana sholihah wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mu'min wal khatim lima sabaq masil al-aqil haq wal muqtasim mustaqim ala wasfil azim. Allahumma qul lana wa anna sayyidina tafadhal abrar. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wal najatul hisab wa qbil as-salamata was-sihhata wal afiyata bi rahmatika ya rahimin. Allahumma bihaqqil fatihah was-salam fatihah wa karamatil fatihah farjil amin bismillah ya man ibadil